welcome to our vlog. Maaf latah, bukan vlog. Ulangi ya. Hihihi. Welcome to our presentation. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan hasil survei kelompok kami ke salah satu koperasi yang berada di Desa Borobudur. Nah, nanti akan ada video kecil di pojok kiri layar kalian yang akan menampilkan muka lucu kita. Bang. Jadi tolong diperhatikan ya, guys. Oke, kalau begitu langsung aja, let's get it! Saya Dwita Tridazeki, saya akan mempresentasikan beberapa hal terkait dengan hasil survei kelompok kami. Yang pertama yaitu latar belakang. Nah, kita semua tahu bahwa salah satu permasalahan pertanian di Indonesia adalah pada lemahnya akses permodalan petani kepada sumber permodalan perbankan karena tidak visible dan tidak bankable. Nah, oleh karena itu, Kementerian Pertanian melakukan sebuah program yang dinamakan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan atau yang disingkat PUAP sebagai salah satu unit bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau yang disingkat dengan PNPM Mandiri. Dalam salah satu peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang pedoman pengembangan kelembagaan petani, yaitu dengan mendirikan gabungan kelompok tani atau yang disingkat dengan Gapoktan dalam satu desa. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat organisasi tani guna untuk meningkatkan kinerja pertanian di Indonesia. Dalam menjalankan fungsi kelembagaannya, Gapoktan mendirikan sebuah lembaga keuangan mikro yang disebut dengan LKMA atau Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis. Nah, lembaga ini mempunyai peran yang sangat penting terhadap kinerja petani karena lembaga ini dapat menyediakan modal yang bisa digunakan petani untuk mengembangkan usaha pertaniannya. Salah satunya yaitu Koperasi LKMA Tani Makmur di Desa Borobudur yang kelompok kami survei. Selanjutnya yaitu sejarah Koperasi LKMA Tani Makmur. Pada tahun 2006, Desa Borobudur mendapatkan dana hibah sebesar 100 juta rupiah dari pemerintah pusat. Nah, dana tersebut diinginkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang untuk pengembangan Gapoktan di Desa Borobudur. Pada awalnya,
Dana 100 juta tersebut digunakan oleh Gapoktan untuk usaha ternak, yaitu membeli sekitar 6 sampai 7 ekor sapi. Namun seiring berjalannya waktu, sapi-sapi tersebut mati dan Gapoktan mengalami kerugian yang cukup besar. Kemudian ada instruksi untuk mengubah usaha ternak tersebut menjadi usaha pengelolaan keuangan. Nah, Gapoktan memutuskan untuk mendirikan suatu lembaga keuangan mikro agribisnis yang dinamakan LKMA Tani Makmur pada tahun 2015. Nah, LKMA Tani Makmur tersebut disahkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat dengan OJK. Selanjutnya adalah perkembangan koperasi LKMA Tani Makmur. Mereka berdiri hanya dengan sisa kas 25 juta karena kerugian usaha ternak sebelumnya. Tetapi pada awal berdirinya LKMA ini, mereka mengalami beberapa lika-liku, salah satunya yaitu kredit macet yang membuat mereka mengalami kerugian sebesar 60%, yang menyebabkan mereka diawasi ketat oleh OJK. Tetapi setelah diawasi oleh OJK, mereka dapat menurunkan kerugian mereka sebesar 30%. Perkembangan jumlah anggota pun cukup baik. Pada awal 2019, jumlah anggota kurang lebih ada 96 orang dan sekarang bertambah menjadi kurang lebih 120 orang. Kerugian mereka pada tahun 2019 pun juga menurun menjadi 20%. Ini pun menandakan bahwa perkembangan mereka memang cukup baik dari awal mula berdirinya, karena sekarang modal kas mereka itu ada sekitar 150-an juta. Ya, 150-an juta, dan itu pun adalah perkembangan yang cukup baik dari awalnya hanya 25 juta. Namun koperasi LKMA ini untuk saat ini hanya melayani pinjaman modal saja, tidak menerima simpanan karena ada beberapa permasalahan dan hambatan yang nantinya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian permasalahan yang dihadapi oleh koperasi ini yaitu pada kredit macetnya. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu karena kurangnya kesadaran masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengembalikan uang yang telah mereka pinjamkan kepada koperasi, karena menurut masyarakat uang tersebut adalah uang negara. Jadi mereka tidak bermasalah kalau mereka tidak melakukan cicilan atau mengembalikan uang tersebut kepada koperasi. Kemudian pada faktor yang kedua itu, kebanyakan kredit macet itu dilakukan oleh para pedagang dan juga usaha mikro. Pada petani sendiri, mereka sangat disiplin saat melakukan penyicilan dan sesuai dengan ketentuan atau perjanjian awal saat melakukan peminjaman. Kemudian yang ketiga itu masih ada warga yang melakukan pinjaman tetapi tidak mengisi atau melampirkan berkas yang sesuai dan langsung melakukan peminjaman kepada koperasi. Ini sangat dan rentan terdapat kesalahan saat melakukan pembukuan dan juga perhitungan keuangan koperasi tersebut. Kemudian pada masalah eksternal itu tidak terdapat permasalahan karena OJK, Dinas Koperasi Kabupaten Magelang, dan juga Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang juga sangat membantu OJK memberikan pelatihan untuk sumber daya manusia sebanyak 2-3 kali dalam setahun, dan juga meminta laporan keuangan setiap 3 bulan sekali melalui website OJK. Kemudian untuk Dinas Koperasi melakukan monitoring dan evaluasi setiap 4 bulan sekali atau 3 kali dalam setahun, sehingga pada bagian eksternal sangat terpantau dan juga kondusif dan tidak ada permasalahan sama sekali.
Lanjut pada hambatan yang dihadapi oleh Koperasi LKMA Tani Makmur Borobudur ini, yaitu pada masalah pengurusannya. Pengurusannya masih tradisional, belum profesional. Karena pengurusan koperasi ini masih dijadikan sampingan oleh para pengurusnya. Karena banyak pengurusnya yang masih berprofesi sebagai karyawan maupun wira swasta, sehingga mereka menjalankan kepengurusan atau mengurusi koperasi ini bila pekerjaan utama mereka telah selesai. Jadi waktunya hanya sangat sedikit begitu. Koperasi ini belum memiliki pengurusan yang tetap atau yang dapat stay untuk piket setiap harinya atau untuk mengurusi kantor koperasi tersebut. Jadi belum ada bila seseorang ingin pinjam itu masih belum, jadi harus seperti bilang dulu untuk pengurus atau via WhatsApp begitu. Hal ini dikarenakan minat masyarakat masih sangatlah kurang untuk menjadi pengurus koperasi, walaupun koperasi sudah melakukan sosialisasi kepada warganya, namun masih belum ada masih sedikit sekali warga yang minat untuk bergabung sebagai pengurusan koperasi. Kemungkinan masyarakat belum mampu mengelola uang, dan dari koperasi sendiri pun masih belum mampu memberikan gaji bulanan maupun gaji yang layak sesuai standar yang diinginkan masyarakat. Bahkan sampai saat ini pun pengurusan yang saat ini ada atau pengurus dahulu-dahulunya itu hanya mendapatkan uang itu hanya saat RAT. RAT itu dilakukan dalam 1 tahun sekali. RAT sendiri pun itu bukan upah selama 1 tahun mereka, bukan real upah selama 1 tahun mereka menjadi pengurus, tetapi itu uang untuk transportasi para pengurus. Jadi untuk ketua itu hanya berkisar sekitar 700.000 itu untuk ketua koperasi, dan untuk pengurus lainnya selain ketua itu hanya berkisar 300.000 sampai 400.000 saja begitu. Tantangan yang harus dihadapi oleh koperasi LKMA ini yaitu banyak sekali atau bermunculan dan berjamuran sekali bank-bank atau koperasi simpan pinjam yang terdapat di Magelang, terutama di Borobudur, seperti BMT ataupun bank umum lainnya yang menawarkan pinjaman. Masyarakat masih kurang percaya untuk melakukan pinjaman kepada koperasi LKMA ini. Padahal koperasi LKMA ini sudah resmi dan juga diawasi oleh OJK, sehingga sudah memiliki izin untuk melakukan atau beroperasi pada kegiatan keuangan. Mereka justru melakukan pinjaman kepada bank dan koperasi lain yang belum tentu sudah memiliki izin atau diawasi oleh OJK. Ini merupakan tantangan yang besar dan juga berat, sehingga koperasi harus mampu memutar otaknya maupun melakukan strategi-strategi baru untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan juga dapat bersaing dengan koperasi dan juga bank lainnya yang menawarkan pinjaman kepada masyarakat. Oke, saya Agus Thohir, NPM 18 10 10 10 12 akan melanjutkan presentasinya. Nah, sekarang peluang koperasi ini. Yang pertama itu menjalin hubungan dengan pihak ketiga, entah itu pihak ketiganya pemerintah atau karena ini koperasi tani, jadi mungkin pembibitan atau industri pupuk itu juga bisa. Nah, dengan ini diharapkan ketika kita bekerja sama, maksudnya koperasi bekerja sama dengan pihak-pihak tersebut itu mampu mensejahterakan petani dan anggotanya terutama gitu. Yang kedua yaitu tambahan stimulan. Nah, kita tahu dari hasil pengamatan kami itu di sekitar koperasi ini di Desa Borobudur itu sendiri masih banyak warga yang belum bisa mendapatkan pinjaman karena keterbatasan modal dari koperasi sendiri. Nah, ini tentunya sangat menjadi peluang ya. Peluang banget ini kalau kita menambah modal, entah itu bisa dari pemerintah atau yang lainnya.
itu sangat peluang prospeknya gede, bagus ya gitu. Oke, selanjutnya profit koperasi. Nah, dilihat dari pendapatan koperasi ini dapat pendapatan dari mana aja. Yang pertama dari pendapatan administrasi, yang kedua pendapatan bunga, dan yang terakhir pendapatan material dan yang lainnya. Nah, total pendapatan Januari sampai Desember 2019 sendiri ada 20.695.000 rupiah. Selanjutnya yaitu ada pengeluaran koperasi ini. Nah, pengeluaran koperasi ini ada pengeluaran untuk konsumsi RAT, terus transport, pelatihan anggota, karena koperasi ini juga memberikan pelatihan kepada anggotanya, dan tahun kemarin itu ke Semarang katanya gitu. Terus ada pengeluaran buat THR pengurus, transport monet, dan pembenahan administrasi. Selanjutnya ada SHU Januari sampai dengan Desember 2019, yaitu 17.995.000 rupiah, dan SHU tahun sebelumnya nggak tercatat. Nah, SHU berjalan terakhir di Desember 2019 sama ada 17.995.000 rupiah. Nah, ini semua sumbernya dari RAT atau laporan pertanggungjawaban LKMA Tani Makmur tahun buku 2019. Ini asli valid. Selanjutnya yaitu kebijakan koperasi. Sebelumnya kan kita bahas masalah yang ada di koperasi, terus hambatan dan juga tantangan. Nah, kita sekarang bahas tentang kebijakan koperasi untuk menghadapi situasi tersebut. Yang pertama ada edukasi kepada masyarakat, dan ini tentunya sangat penting juga karena biar masyarakat itu tahu bahwa koperasi ini sangat penting sekali buat ya kita sebagai petani, karena emang koperasi ini juga didirikan buat petani gitu. Entah itu edukasi kepada masyarakat melalui kayak sosialisasi melalui PKK atau seminar-seminar kayak atau gimana lah gitu. Yang kedua ada pelatihan kepada anggota. Nah, ini karena salah satu masalah di koperasi ini itu masalah keanggotaannya itu. Jadi ya koperasi ini memberikan pelatihan kepada anggota. Ya kalau anggota pengurus ya kita kasih pelatihan administrasi, keorganisasian dan lain-lain. Nah, kalau sekedar anggota mungkin kita bisa kasih pelatihan bagaimana cara menanam yang baik dan benar, atau ya cara pemberdayaan pertanian yang lain lah gitu, biar mereka itu ya mantap. Selanjutnya ada kebijakan perjanjian hukum ya. Nah, ini khususnya buat perjanjian hukum ini khususnya buat kayak misalkan kita mau minjem ke koperasi ini atau masyarakat yang di sekitar itu minjem duit ke koperasi ini, ya kita harus ada perjanjian hukumnya gitu. Biar apa? Biar nggak ada pihak-pihak yang dirugikan kayak gitu. Dan yang terakhir ada memaksimalkan kinerja kerja. Nah, ini khususnya buat memaksimalkan kerja pengurus koperasi dan pengawasnya gitu. Karena ya koperasi ini nggak bisa maju kalau pengurus dan pengawasnya itu ecek-ecekan kayak gitu. Ya mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih bro perhatiannya. Love you. Terima kasih. Saya kembalikan kepada rekan saya, silahkan.
Kemudian adalah kesimpulan dari presentasi kami. Yang pertama adalah Koperasi LKMA Tani Makmur Desa Borobudur merupakan lembaga yang menginduk pada Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan Desa Borobudur yang sudah resmi dan diawasi oleh OJK. Yang kedua, Koperasi LKMA Tani Makmur ini mengalami perkembangan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Berarti sudah 5 tahun ini ya, hampir 5 tahun dari tahun 2015 sampai sekarang. Walaupun mereka mempunyai beberapa permasalahan dan hambatan, namun mereka terus berupaya untuk menurunkan kerugian mereka dari tahun ke tahun. Kemudian yang terakhir adalah bahwa Koperasi LKMA Tani Makmur ini masih hanya melayani pinjaman modal saja, belum melayani simpanan karena beberapa permasalahan yang tadi telah disebutkan. Oke, kalau begitu, terima kasih karena telah memperhatikan presentasi kelompok kami. Semoga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang telah kami sampaikan. Tetap jaga kesehatan kalian. Setelah ini akan ada video singkat mengenai kegiatan survei kami ke Koperasi LKMA Tani Makmur. Jadi, ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.